Halo semuanya, selamat datang kembali di channel AA. Gimana kabar teman-teman? Semoga pada baik-baik aja ya. Jadi, selamat siang dulu nih dari kawasan Lenteng Agung. Jadi hari ini gue lagi kepengen menghadiri KTM Duke 390 Adventure ya. Jadi ada private unveiling dari KTM untuk teman-teman vlogger-blogger. Dan gue kebagiannya jam 2. Sekarang baru jam 12. Gue pengen datang lebih awal aja gitu ya kan. Nanti bakal ada sesi test ride-nya di channel gue. Mungkin Duke 390 terpisah, Duke 390 Adventure juga terpisah gitu. Jadi gue bikinin masing-masing ya kalau dapat unit test ride-nya gitu. Ya udah guys, kalau gitu sampai ketemu di KTM nanti. Oke? Nah, teman-teman, sekarang gue udah sampai di KTM Pondok Indah ya. Kali ini kita datang ke acaranya, kita datang ke unveilingnya Duke 390 Adventure. Ini motornya ada di samping kanan kiri gue, ada dua varian warna ya. Ada yang orange matte, terus kombinasi black. Ada yang putih glossy, kombinasi black. Nah, seperti yang teman-teman udah lihat, ini bentuknya mirip banget sama abang-abangannya, yaitu 790 Adventure ya. Ini motor dengan harga 119 jutaan tapi udah punya fitur yang melimpah. Di antaranya TFT screen, quick shifter, terus slipper clutch. Bentuknya yang moge look banget dengan harga yang segitu dan fitur yang berlimpah. Buat gue sih harganya oke banget buat kalian bungkus ya. Nanti kita bakal ngobrol sama salah satu potensial buyer juga, temen gue Arda. Dan kita ngobrol sama Mas Momon dari KTM ya soal apa sih improvementnya dari KTM 390 Adventure ini. Oke? Nah teman-teman, ini gue kasih lihat dulu. Ini adalah kakaknya dari 390, yaitu KTM Duke 790 Adventure. Gagah banget, gede banget. Bannya juga sama, udah dual purpose sama ke 390. Cuma yang pasti cc-nya lebih gede, bobotnya lebih berat juga, dan windshieldnya lebih panjang. Kita main-main ke 390. Ini yang paling penting. Ini dia nih, 390 Duke 390 Adventure. Kita ngobrolin dari bawah dulu ya. Dari bawah, kalipernya udah pakai Vibray ya. Dari segi pengereman ini udah pakai Vibray. Terus untuk shocknya, jadi udah pakai WP. Ini dia yang bisa di adjust. Terus ini yang tadi gue bilang sudah TFT screen. Tuh, bagus banget kan? Nah, namanya motor adventure ya kan, ground clearance-nya mesti tinggi. Ini ground clearance-nya 200 mm. Jadi buat ngadepin rintangan yang ribet ya, yang rintangan yang susah kayak hidup kalian, pastinya oke banget. Buat teman-teman yang doyan touring yang berasa kayaknya suaranya kurang oke, suara knalpotnya atau suara mesinnya kurang oke, bisa lakuin improvement di segi knalpot. Karena menurut gua 390 ini yang perlu diganti kayaknya cuma dua sih. Yang tadi gue bilang, satu spion, yang kedua sama knalpot. Udah. Paling kalau misalkan kalian pengen lihat lebih gagah lagi motornya, bisa ditambahin engine guard ya, biar lebih kokoh. Paling itu aja, itu juga udah keren banget. Nah teman-teman, untuk dari segi ban, KTM Duke 390 Adventure ini udah pakai ban Metzeler, ukurannya 190, ringnya 19. Yang belakang itu 130, ringnya 17. Untuk teman-teman yang mau langsung touring abis beli ini, gak usah khawatir, gak perlu ganti-ganti ban lagi, udah langsung dapat dual purpose, langsung sikat hajar blade. Nah teman-teman, sekarang gue udah bareng sama Mas Momon. Terakhir ketemu sama Doi 2 tahun lalu kalau gak salah, di vlog gue yang KTM Bekasi ya. Kayaknya Mas Momon juga lupa ya. Orange Care, betul. Nah Mas Momon, gue pengen ngobrolin soal Duke ini. Apa sih improvementnya dari Duke 390 Adventure ini yang perlu teman-teman tahu, yang improve-nya signifikankah atau apa gitu? Kira-kira apa nih Mas Momon? Ya, makasih ya. Ya, mungkin saya lurusin sedikit. Ini 390 Adventure. 390 Adventure. Ya, bukan
bukan Duke. Nggak pakai Duke ya? Iya, 390 Adventure. Oke. Line up terbaru kita dari KTM untuk motor travel adventure. Oke. Ya motor ini menurut saya juga ini udah full fitur luar biasa untuk kelas adventure di kelas small travel ya. Yeah. Small travel kalau di KTM. Untuk fiturnya selain elektronik ada juga beberapa improve develop dari KTM sendiri yang memang udah beberapa ditingkatkan. Seperti kelas 390 ini suspensi yang utama ini full adjustable depan dan belakang. Jadi adjustable untuk compression damper sama reboundnya juga sudah bisa disetel manual. Bisa disetel ya. Sesuai keinginannya. Ya. Yang belakang juga monoshocknya juga ada spring preload sama reboundnya juga bisa disetel juga. Oke. Untuk dari segi mesin sebetulnya ini sama dengan yang versi Naked Street Duke-nya ya. Jadi untuk horsepower sama torsi masih menggunakan mesin yang kurang lebih sama. Tapi yang menarik di sini adalah improve dari segi pendinginan. Jadi radiator coolingnya di sini memang dia berbentuk radiator yang terbaru, dia bentuknya agak oval ya, bisa dilihat. Sama dia mempunyai double blower atau kipasnya double. Jadi untuk pendinginan kalau untuk saya pribadi ini udah sangat improve banget ya. Improve banget. Jadi mungkin yang beberapa teman-teman tahu KTM dengan karakter mesin satu silinder panas atau apa, yang sekarang ini udah lebih better. Jadi seperti itu. Untuk fitur elektronik di sini kita sudah nyiapin untuk quick shifter plus up and down ya. Ada slipper clutch itu assist-nya sama motorcycle traction control. Oke, traction penting banget itu ya. ABS ada cornering sama off-road ABS. Oke. Nice banget ya, dengan harga segitu udah dapat fitur sebanyak itu guys. Mantap banget. Betul. Terus Mas Maman? Untuk travel motor ini dia juga yang untuk depan itu 170 mm, belakang depan itu 177, belakang 170. Untuk menggunakan bannya ringnya depan 19, belakangnya 17. Belakang 17 ya. Udah cukup banget ya. Main seller dia. Iya. Ini mungkin nanti dari teman-teman barangkali kalau memang ada kesempatan bisa silakan coba test ride, rasakan perbedaannya, dan juga ini motor sangat ringan. Adventure yang menurut saya saat ini teringan apa gimana? Teringan dan juga harus bisa dicoba pada saat memang udah test ride. Jadi harus test ride lah intinya. Oke. Nah, ini ada yang pengen gue tanyain lagi nih Mas Momon nih. Kira-kira KTM menyediakan box nggak sih? Biasa kan kalau touring kan ada box. Jadi disediainkah? Apakah kita beli aftermarket atau gimana? Ya, di KTM sendiri memang banyak produk yang kita sudah siapkan. Di KTM itu khusus adanya power part. Power part kita itu sudah sedia untuk side bag, ada panelnya juga, terus ada ergo seat. Jadi nanti joknya itu bisa diganti dengan yang model yang saat ini original kan bawaan adalah 2 piece. Nanti dari power part disediakan yang 1 piece itu nanti sesuai ini, sama dia lebih empuk modelnya, dia kayak ada gel softnya gitu. Nanti kita juga ada sedia di power part. Jika memang ada sedikit problem dengan tinggi atau apa, itu ada lowering kitnya juga. Lowering kit paling penting tuh ya. Lowering kit tuh buat teman-teman yang pengen punya ini tapi tingginya agak-agak semampai ya. Motor ini memang seat height-nya 85 mm. 850 mili ya. Jadi cukup dengan ground clearance sekitar 200 mm ya. Oke, kalau gitu Mas Momon, terima kasih banyak atas info-infonya. Thank you. Mudah-mudahan kita bisa segera melihat 390 Adventure ini ya. Berarti bukan Duke depannya ya. 390 Adventure guys. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah dikit. 390 Adventure kita bakal ngelihat sebentar lagi berkeliaran di Indonesia. Oke? Thank you Mas Momon. Thank you. Nah, sekarang gue bersama salah satu sahabat gue yang
juga member MV yang lagi demen sama motor ini. Ini bener-beneran demen, bukan peres-peresan, bukan demen-demenan, bukan karena gue datang ini, bukan, tapi memang demen. Berkali-kali curhat di telepon soal motor ini, sampai nanya juga ke Irwan. Jadi gimana dak sama motor ini? Lu kok suka banget sama motor ini? Kenapa? Pertanyaannya gimana? Kenapa suka banget? Kenapa suka banget? Apa karena budget Bapak pas? Karena cukup di kantong saya. Cukup ya? Nah, karena cukup di kantong saya, terutama sama ini sih Gal, kalau buat gue dengan harga yang kayak tadi lu sempat bilang ya, harganya buat gue make sense banget sama fiturnya. Yes. Jadi kayak tadi kan adjustable suspension lah, apalagi tadi ya, TFT screen, terus udah gitu quick shift. Nah, lu dapet di mana coba? Iya. Dengan harga segini? Dengan harga segitu. 390 cc. Betul. Sama kan gue juga punya keperluan untuk touring karena keluarga gue tuh mayoritas banyak yang suka touring. Jadi bukan sebelumnya ya. Artinya gue pakai MV touring tuh bukan tempatnya gitu. Kalau pakai MV ya touring di dalam kota aja. Iya. Betul. Touring dalam kota ya, kafe jatuhnya. Benar. Berarti itu cafe rider malah, bukan cafe racer. Cafe rider. Berarti lu suka sama motor ini udah whole package ya? Bukan cuma bentuknya, bukan cuma. Iya. Jadi kira-kira kapan dibungkus? Tergantung kapan boleh dibeli. Tuh. KTM Indonesia. Coba buru-buru bisa dibungkus kapan ya? Kalau udah boleh dibeli ya dibeli, kalau belum boleh dibeli ya dimimpiin dulu. Terus pertanyaan gue nih, satu lagi. Kira-kira modifikasi apa yang lo lakuin pertama kali di motor ini? Karena kan sebelumnya lu juga punya motor yang adventure yang kecil itu tuh dari brand sebelah. Iya. Lu modifnya banyak juga. Hampir keceplosan gua. Iya. Saya cinta KTM. Enggak usah. Kalau yang sekarang, kalau di 390 Adventure yang pasti gue lakuin nomor satu, gue bakal ganti spion karena sependapat sama gue ya. Spionnya tuh fungsional, cuman bentuknya tuh gue agak-agak kurang selera ya. Iya. Tapi ini personal preference ya, bukan kita nge-hate brand atau gimana gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau misalkan dari fungsi gue sama sekali nggak masalah, dari masalah bentuk gue kurang selera. Iya. Jadi gue nggak bilang ini jelek. Betul. Tapi gue nggak suka. Gitu. Bisa terus diganti. Terus habis itu yang juga penting, handguard nggak usah, udah ada. Yang paling penting crash bar ya. Iya. Biar di foto-foto tambah cakep juga kali. Kelihatan, mungkin secara bentuk agak lebih gede dikit, sama ya motornya kan pasti baru ya. Kalau sampai agak jatuh bego gitu masih sayang gitu kan. Gitu. Terus udah gitu knalpot mungkin bisa bisa enggak sih, tergantung. Kalau touring kan soalnya kalau knalpotnya berisik pusing juga lama-lama. Pusing juga ya, soalnya kan berjam-jam gitu ya. Berjam-jam, iya. Terus yang tadi Arda kepengen ganti juga kayaknya softback atau soft box. Iya, itu nambahin lah ya. Nambah ya, bukan ganti, nambah. Karena si softback itu karena kalau gue lihat speknya dari websitenya KTM udah waterproof dan bentuknya cukup compact ya. Karena kalau pas kita nggak gambut banget gitu. Benar, pas touring kalau kayak kena macet gitu kadang kan suka mikirin box tuh. Kalau bentuknya lebih slim kayaknya lebih enak sih. Mantap. Ya, sharing sessionnya soal calon potensial buyer gitu lah ya. Tapi kira-kira bungkus secepat mungkin lah ya. Tergantung kapan bisa dibeli aja. Iya. KTM Indonesia. Siapkan SPK. Thank you banyak Arda. Oke, thank you Gal. Sip. Nah teman-teman, jadi itu tadi ya kira-kira acara unveilingnya dari KTM 390 Adventure. Private sih ya sebenarnya. Jadi hari ini tuh ada 4 seingat gue. Jody duluan, gue, terus Auto Rider ya, Mas Angga dan kawan-kawan, Mas Manut, dan satu lagi gue lupa siapa. Jadi per jam kita boleh review motor terbarunya dari KTM ya. Adventure 390 2020 ada 2 pilihan warna, fiturnya banyak banget seperti yang tadi gue udah bisa jelasin. Dengan harga 119 jutaan kalian bisa miliki motor fitur lengkap buat touring. Ya udah SPK aja lah. Jadi saat video ini keluar sih harusnya kalian udah bisa order motornya ya. Terima kasih banyak KTM buat goodie bag-nya, buat topinya, buat imaninya. Hehehe.
Thank you banyak buat Irwan, buat Arda yang udah bantuin video juga. Jadi Arda tuh salah satu member MV Agusta juga yang ngebet sama 390 Adventure. Berapa kali curhat sama gue, kepengen beli motor ini, dan akhirnya kesampaian juga. Yaudah kalau gitu sampai di sini aja vlognya. Sampai ketemu di vlog yang selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Bye bye.